ceritakan tentang fenomena yang ada. Secantik kopi menemani, sampaikan kabar ke penjuru negeri. Bukan sekedar basa-basi, kita di sini mencari solusi. Susupo, suara-suara positif. Susupo, suara inspiratif. Susupo, suara-suara positif. Susupo, suara inspiratif. Tuh bersama berbagi cerita, bertukar pikiran, menambah wawasan, bekali diri dengan informasi dan selalu teliti sebelum dikonsumsi. Susupo, suara-suara positif. Susupo, suara inspiratif. Susupo, suara-suara positif. Susupo, suara inspiratif. Berita hari ini tentang pemilu. Yang bikin pusing ini anak-anak sekarang ini. Apalagi yang baru tamat SMA atau yang baru memilih, pemilih pemula ini. Coba daftar dorang ini, rugi sekali rompe suara kau tiaba daftar ini. Iyo, sampai keluarga di kampung ini yang di atas gunung sana itu bagaimana itu? Kau tiaba daftar dorang, aduh bagaimana dorang itu? Kenapa? Kenapa Bos Jo ini bicara-bicara sendiri terus? Tidak, ini kan sudah mau dekat pemilihan umum. Oh, Mau jadi pemilu ini. Jadi mau baca caleg? tidak. Oh, apa Dan? Saya dagang begini. Oh, saya kira lihat sampai tampak ini. Saya kira mau gabung partai. Siapa Tidak, tahu. saya pikir akan ini pemilih pemula ini. Kenapa itu? Orang teba daftar setahu ini rugi sekali rompe suara ini. Yang Gen Z ini? Yang Gen Z, Gen Y, pokoknya Gen apa? yang anak-anak muda itu perlu orang itu harus daftar. Berdaftar juga tuh? Iya. Rugi rompe suara. Dorang belum terdaftar kah? Nah itu nanti, itu terang pusing akan. Jangan-jangan, apalagi dorang yang di gunung-gunung. Siapa yang dari keluarga di sana itu? Yang di Pantai Timur? Iya. Oh. Bagaimana dorang kalau yang di atas, di boyan atas? Banyak Dan? Banyak dorang. Oh, didaftar saja. Iya, DP cara itu. Makanya ini, sama rugi dorang kalau itu suara Samuel. Menentukan, satu suara itu menentukan. Tidak ada temannya Bos Jo yang bisa diundang. Maksudnya supaya bisa kita Itu tanya-tanya. kayaknya orang-orang KPU itu yang cocok. Dia panggil juga teman-teman supaya rame kafenya kita, lumayan. Kan? Waalaikumsalam. Salam. Pak, lama saya ketemu kamu gue. Kompot. Ya. Lama. Hai. Ada yang baru ya? Orang KPU itu. Hati-hati. Hai, lama saya ketemu. Siapa ini? Halo. Jo, ada burung di kafe ini sekarang ada burung. Ini satu. Jangan salah. Ini ada lomba burung kicau apa? Tidak di sini. Merpati balap. Kita orang perlihatkan merpati balap. Ini jalak Bali. Oh bisa bahasa Bali? Apa bahasa Balinya pisang? Aduh, dia tidak tahu. Bahasa Balinya pisang. Ada apa ini? Ribut kayak guntur gitu. Begini. Kenapa dua ini? Ini kan sudah mau tidak lama lagi pemilu. Betul. Nah, jadi yang saya pusing akan tadi ini, orang kan pasti tak daftar. Iya loh, saya sudah daftar namaku di DPT. Anak-anak pemilih pemula ini rugi dalam suara, apalagi anak-anak pelajar, tingkat pelajar. Gampang. Saya tadi ini kemari. Ya. Kenapa saya ajak ke kafe coklat? Coklat? Pertanyaanku ini, kau punya ini makan cuma coklat semua? Tiada yang lain apa? Itu DP nama saja. Kopi apa? Serba coklat. Ada. Kopi. Oke. Ada menunya. Saya pesan jus. Sop ubi ada. Jus apa? Jus alpukat. Yang pakai coklat? Kasih yang Iya. terbaik. Jus. Jus alpukat. Jus alpukat.
Saya ini kemarin tadi Jo, baku janji dengan saya punya teman dari KPU. Bagus itu, kebetulan ini. Makanya dia sudah bawa ini Sule dan Sulen. Panggil kamari. Dia mau minum kopi. Terus saya bilang, ada ajak kau kemari. kafenya temanku. Panggil. Ajak. Tunggu, saya telepon dulu ya. Mana nomornya tadi ya? Kalau bisa nggak jemput. Bikin minumku. Iya, jus alpukat kan. Saya Kita satu bikinkan. kopi susu ya. Kopi susu. Kopi susu. Oke. Ada lagi. Tidak ada, baru kita dua masa. Stik pisang. Ada jagung kasih burung. Tenang, kalau ngana sabar burung. Sura, DP nama Sura dengan Sulu. Halo, saya telepon dulu Ya, teman. telepon. Halo. 1, 2, 3. Mana bapak tadi? Halo. Nah itu, biar begitu bunyinya. Halo. Ngana pi jemput. Sore. Ya. Ah, Sore. Duduk Pak. Ini Burungnya bapak lepas ya? ini dari KPU ini. Iya, dari KPU. Pas. Pokoknya solusi semua ada di sini nih. Ya. Kayaknya. Kalau mau bertanya Aduh, sabar. di mana Mimi mau bawa pesan bapak ini? Mimi kemari dulu. Aduh. Ya, sebelum ada Mimi mungkin kita perkenalkan bapak ini siapa. Iya, betul. Toh, biar temanku saya tahu juga namanya Jo. Kita baru kenalan. Nama saya Dirwan Saputra. Pak Dirwan. Dirwan Saputra. Halo, jadi panggil Pak Irwan. Biasa dipanggil Dir. Oh, Pak Dir. Biasa dipanggil Dirwan, ya biasa dipanggil Dir. Dirwan. Saya kira Pak Direktur. Pak Direktur. Oh, bukan salah. Bukan. Dir. Pak Dir. Ya, saya dipercaya menjadi Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Sulteng. Berarti masalah DPT urusannya Bapak? Iya. Tidak salah orang. Sotia salah. Betul Betul. sudah kan? Sebetulnya saya bawa ini Jo. Cepat Mimi. Mimi, Cepat. tidak salah orang kita Mi. Cepat pelayanannya ini kan, Bos. Iya. Sudah ada tamu. Iya. Sudah ada tamu Ini ternyata. tamuku Pak. Saya punya dulu Pak. Oh, Saya dulu datang tadi. Silakan. Bapak ya. mau pesan apa? Bapak pesan apa? Langsung. Iya. Bapak mau pesan apa? Saya kasih turun Kopi, dulu ini kopi. dan. Kopi. Oh ya kopi. Kopi itu Pak, kopi. Kopi Iya. apa, susu. Pak? Kopi O. Kopi Kopi O. O. Kopi O. Berarti tanpa gula. Tanpa gula Pak. Atau gulanya boleh, dipisah? boleh. Gulanya Tanpa dipisah gula. saja Pak. Tidak usah. Jangan. Saya Kau dengar bisa. ini temanku. Dengar, minta tolong. Saya juga minta tolong. Oke Pak, tunggu ya Pak Iya. ya. Baik. Secepat kilat nih ya. Ini tamu Baik. KPU nih. Di sini banyak kopi tradisional di sini. Iya, Jadi, baik. bukan yang diracik-racik atau apa. Memang di Oh, sini begitu ya. Iya. khas tradisional. Tradisional, buatan sendiri. Buatan tangan. Buatan tangan. Iya. Oh, luar biasa. Handmade. Ya, kita bicara kopi saja Pak. Terus Iya. KPU, bagaimana? Biasa nanti. Selingat, Sabar, selingat. Dio. Oh, iya. Supaya Iya. orang kalau minum tidak salah paham. Minum dulu. Iya. Iya. Gara-gara tidak minum mana salah paham itu. Salah, saya kira pipetnya Pak. Iya. Amazing Pak. Iya. Tidak mungkin kita Bapak mau rasa nuk. Jadi tunggu Bapak punya. Iya. Oh, Baik. Pak, sudah laju. Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam. Luar Ini tanpa biasa. diatur Pak, sekali itu langsung gimmicknya ada. kita ini. Luar biasa di Luar kafe. Inilah pelayanan Misi, Pak. coklat. Dan sapunya juga di- bosan? Iya. Di kafe coklat ini pelayanannya cepat, Cepat ya. dah. Dan tepat. Dan ingat, Kafe Coklat ini mensupport, mendukung pemilihan umum. Wah, luar Ke depan biasa. 2024. Luar biasa. Jadi semua KPU Saya bisa ikut makan juga. sini Oh gratis. bisa, tapi Gratis. pulang babayar. Oh ya. Ngana. Bos Jo, saya ikutin ya. Silakan. Ya, minum silakan, lagi. silakan. Saya di Nanti kita situ. potong Iya. di air tahun. Dipotong di air Air bulan. tahun. Air bulan. Kau mau duduk di mana? Di sini. Saya duduk sini. Sampai berarti Solo ini. Di sini Jo. Di situ jalan sampai Bos Ampon. Iya. Ya. Ah, saya kaget tadi ini dua burung ini hadir di. Apa? Iya. Apa fungsinya burung ini Pak untuk KPU? Iya. Ini merpati balap. Sebelum kita kemana-mana Iya. pertanyaan ini. Ini burung dua ini adalah simbol pemilihan umum tahun 2024. Oh, maskot. Maskot Ah, seperti itu ya. yang sudah diluncurkan oleh KPU Republik Indonesia. Jadi namanya adalah Sura dan Sura Sulu. dan Sulu. Nah, Sura Pak, dan saya Sulu potong ini dulu Pak. Saya keluar dulu ya. Tidak lama Pak. Bicara saja sambil Iya. diskusi Iya. panjang. Sura dan Saya Sulu keluar. ini adalah 2 ekor jalak Bali, jantan dan betina yang dipilih oleh KPU RI menjadi maskot pemilu tahun 2024. Jalak Bali. Jalak Bali. Jauh ya dari Bali. Sura ini ya, jalak Bali jantan, Ya. ya. Sura itu singkatan dari suara rakyat. Oh, suara rakyat. Iya. Kalau Sulu, Sulu. ya jalak Bali betina, ya suara pemilu. Suara pemilu. Suara pemilu. Nah, Jadi itu, suara rakyat pemirsa, adalah suara pemilu.
Seperti Jadi itu. harus tahu ini. Ternyata ada Betul. semua Ada, anda ini. Ya. bagus ini, bagus. Ada semua artinya. Seperti itu. Bapak ini datang bersama bos Ompot berarti. Bos Ompot. Iya. Nah, kebetulan. Orang tadi ini ada bicara data pemilu. Iya. Data. Ini Baik. Tapi Mi, saya masuk ulang. Oh masa ulang. Silakan. Ada sedikit problem. Saat ini KPU telah selesai melaksanakan beberapa kegiatan, utamanya yang berada di bawah koordinasi divisi saya, yaitu divisi perencanaan data dan informasi. Kalau kita melihat aturan, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, daftar pemilih ini dibagi dalam 3 kategori. Ya. Yang pertama adalah DPT, ya, daftar pemilih tetap. daftar pemilih tetap. Kemudian DPTB, Ya, daftar DPTB. pemilih tambahan. Oke. Kemudian daftar pemilih khusus. Kenapa dibagi 3 itu? Bagi 3. Jadi ada 3 kategori ini. Kategori ini mempunyai makna di masing-masingnya adalah DPT ini daftar pemilih tetap yang dimutakhirkan semenjak awal oleh Pantarli, kemudian dilakukan koordinasi, kemudian dikerjakan oleh teman-teman di baik itu PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, terus dimutakhirkan sehingga dia menjadi DPS, kemudian menjadi DPT. Nah, DPT ini nantinya yang akan ditempelkan di masing-masing TPS yang menandakan bahwa pemilih tersebut di kelurahan atau desa itu terdaftar dalam DPT tersebut. DPT. Yang nantinya hari pemungutan suara mereka akan mencoblos di situ. Oh, berarti dapat undangan juga semua masyarakat ini, Pak? Iya, Kan masyarakat ada yang terdaftar surat dalam DPT panggilan. nanti akan dibagikan surat pemberitahuan. Oh surat Hari panggilan. pemungutan Iya. suara, bukan surat panggilan. Oh. Surat pemberitahuan, bukan undangan, bukan panggilan, tapi surat pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan hari pemungutan suara di tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, itu untuk DPT. Kemudian kategori yang kedua adalah DPTB. Tambahan. Daftar pemilih tambahan. Ya. Nah, daftar pemilih tambahan ini adalah mereka yang dengan keadaan tertentu ya tidak dapat melaksanakan atau melakukan pencoblosan tempat yang bersangkutan tersebut terdaftar. Nah, misalnya Abang Jo Ya. ya terdaftar di TPS 9. kelurahan Nunu. tinggal di mana? Nunu. Nunu. Nah, kelurahan Nunu. Karena keadaan tertentu tidak dapat mencoblos di kelurahan Nunu di Iya. tempat Bang Jo terdaftar. Ya. Misalnya ditugaskan oleh TVRI ke Parigi. Nah, Maka di tanggal 14 itu. di tanggal 14 tidak dapat mencoblos di kelurahan Nunu. Nah, Misalnya ke Parigi. Ya. Nah, di Bang Jo mengurus surat pindah memilih di untuk nantinya dipakai mencoblos di Parigi. Parigi. dia urus di mana itu, Pak? Nah, Nah, untuk mengurus ini ada kemudahan yang diatur di dalam aturan kita. Sudah mulai mudah, Pak ya. Sudah mulai mudah. Dulu Semua susah-susah. ya dulu mengurus surat pindah memilih ini di TPS asal atau Iya, di daerah betul. asal. Di Ya, kelurahan di ya, Pak? kelurahan Di asal. kelurahan asal. Tapi di pemilu kali ini tahun 2024 ini kebijakan yang diberikan oleh KPU RI adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat boleh mengurus di wilayah tujuan. Macam di Jo tadi di Parigi. Misalnya Jota di Parigi, Ah. tidak sempat lagi balik ke Palu, Itulah. ke Nunu, Ke Nunu. mengurus. Bang Jo langsung menghubungi saja PPS di tingkat desa kelurahan atau PPK di tingkat kecamatan atau di tingkat KPU kabupaten di Ya. Kabupaten Di Parigi Parigi. Motong. Ya. Oh, begitu. Karena semua sekarang terintegrasi dengan aplikasi, Digital sekarang, digitalisasi sekarang ini, maka otomatis ketika Parigi memasukkan Bang Jo di dalam daftar pemilih Ya, di betul. Parigi, Saya mau milih. otomatis akan terbaca di daerah asal bahwa Berarti- Bang Jo iya. sudah meminta untuk pindah memilih di Karena Parigi. sudah ada mendaftar tadi. Sudah Berarti, itu tadi, Pak, ya namanya melaporkan di- dirinya. Namanya di Nunu tadi itu langsung terhapus, Pak. Ya, otomatis di sistem, Nah. ya di sistem itu sudah diberi tanda bahwa Bang Jo sudah Memilih di Parigi. ya mengurus pindah memilih di Parigi. Nah, Segampang itulah itu daftar pemilih sekarang. tambahan. Gampang sekali, Pak. Gampang sekali. Nah, Gampang sekali. pertanyaanku ini. Hei Jo, pertanyaanku ini. Bapak kok di Parigi, Jo?
tanggal 14 nanti nih. Nah, itu Nah, siapa tahu. sampai kampung dari sana. Oh, iya, Cuma iya. saya tinggal di Nuno. Iya. Nah, pertanyaanku lagi. Ngomong-ngomong soal DPT, Iya. Apa? berapa jumlah pemilih tetap di Sulawesi Tengah ini? Iya. Ya, Baik, berat kemarin. pertanyaan ini, Iya. Pak. Berapa? Ya. DPT Sulawesi Tengah yang sudah ditetapkan kemarin adalah sejumlah 2.236.703 pemilih. Naik, 2 Pak. juta. Naik loh. Naik dari pemilu sebelumnya. Iya, betul, Pak. Nah, ada terdiri dari 1.000 maksud kami Iya. 1.140.466 laki-laki dan kemudian pemilih perempuan 1.096.237 pemilih. Banyak. Ya. Itu tersebar di 13 kabupaten kota, Ya. 175 kecamatan, kemudian 2017 kelurahan desa dan 9.462 TPS. Waduh, Seperti banyak itu. lah. Itu beda lagi yang tadi DPTB dengan DPK. Berbeda, Oh, berbeda. beda. Oh, banyak. Itu DPT. Ya, itu DPT. DPT. Kalau DPTB ini kan kebijakan kembali diberikan oleh KPU RI. DPTB ini atau dikenal di masyarakat ini pemilih pindah. Itu. Oh, Oh, Bapak. seperti Yang saya pindah tadi. memilih, iya Pak, seperti Bang pindah-pindah, Jota. ya? Iya. Bahan urbanisasi begitu bukan? Iya, pindah dalam keadaan tertentu tidak dapat mencoblos di tempat terdaftar dalam TPS. Seperti itu. Nah, kalau di medio bulan Oktober ini jumlah masyarakat yang sudah mengurus surat pindah memilih itu kemarin kami sudah rekap di tanggal 9 Oktober itu jumlahnya 1.851 orang. Banyak. Tersebar di 13 kabupaten kota. Nah, mereka dalam keadaan tertentu tadi Iya, Pak. tidak karena misalnya menjadi dipindah tugaskan oleh instansinya ya, kemudian mahasiswa Iya. seperti itu, kemudian mereka yang menjalani masa rehabilitasi di panti-panti sosial, Oh, iya. seperti itu. Iya. Nah, kayaknya sudah mulai panjang kita pembicaraan. Iya, Sudah betul. mulai panjang. Nah, itu DPTB. Iya, mau mulai iya. tenggelam kita ini. Iya. Bagaimana Makanya kita anu dulu. kita pending dulu. Kita minum kopi dulu, minum Pak. kopi Kopi dulu. dulu, Oke. Pak. Susuko, suara-suara positif. Susuko, suara inspiratif.
hancur, rangkai lagi satu-satu. Aku sudah tak Marah. Kamu tiap aku marah toh? jangan marah-marah Dek. So dikasih tahu itu vokalis jangan marah. Jangan marah. Bapak Dek. Apa? Kenapa, Dek? Ini kayak baputan bu pukulin. Aduh, penasaran. Ya. Ya, kita bicara apa? Saya kasih mic ya. Oke, boleh. Jangan dimakan ya. Itu bicara. Oh, bertanya ini. Bertanya apa nih? Ayo, bertanya. Ayo. Bertanya Dek. Kami tadi duduk di sini, kami dengar kakak membahas tentang pemilu. Betul. Jadi boleh kami bergabung ini? Boleh, Ya, boleh, ya. boleh. Susu kamu tuh, susu Saya kan penasaran juga kak, karena kami sebagai pemilih pemula, jadi biar lebih ditahu lagi informasinya, jadi kami bisa bergabung. Bisa Ya. Dek. Oke. Bagus. Masih Ya. muda ya? Umur berapa Dek? Masih muda. Oh, pemilih pemula. Pemilih Pemilih pemula, Pak. pemula. Ini dulu mau tanya pasti. Pas. Iya. Bagaimana cara memilih? Kan? Bertanya Oke. Dek. Sudah Bapak Pertanyaan. tidak bertanya. Boleh Tuh. langsung bertanya ini? Jangan Iya, Dek. iya. Oh, Boleh. Ayo. Oke, pertanyaan saya Pak, Iya. bagaimana cara kita mengetahui nama kita itu sudah terdaftar di dalam data pemilih, begitu? Iya. Karena kita kan sebagai pemilih pemula kan Baik. belum tahu begitu. Betul. Ya. Jadi bagaimana caranya? Iya, baik. Ya, kita Nah, dijawab dulu Pak. Oke, dijawab Iya. dulu Pak. Oke. sekarang ini kan sudah memasuki era teknologi ya, di mana kita sudah sangat dimudahkan ya dalam segala hal. Iya. Nah, itu juga telah dilakukan oleh KPU ya dalam setiap tahapan pemilihan umum. Nah, terkhusus tentang daftar pemilih ini, misalnya Ade ini siapa tadi namanya, Dek? Aduh, siapa nama Dek? Aduh. Bertanya tidak ada namanya susah juga. Oke, mungkin saya perkenalan dulu barangkali. Iya. Pak. Iya, iya. Oke, perkenalkan nama saya Nugra Nur Fakih Syukur. Oh, Nugra. Iya. Panggil Nugra. Iya, boleh. saja Nugra. Nugra, dipanggil Nugra. Iya. Iya. Bukan Ya, Ara ya. Ade Nugra ini tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti adalah pemilu pertama ya yang diikuti. Iya. Oke. Nah, kembali ke tadi bahwa sistem informasi ini sudah sangat cepat. Nah, salah satunya di persoalan daftar pemilih ini Ade Anugrah tidak perlu datang ke PPS ya di tingkat kelurahan atau di KPU kabupaten ya atau di KPU provinsi. Cukup dari gadget saja ya, dari gadget ada aplikasinya yang dimudahkan. Ada aplikasi. Ada aplikasinya. Luar biasa. Nah, kalau pakai Android atau iPhone misalnya, itu bisa langsung dicek di Google. Di Google melalui link cekdptonline.kpu.go.id. Nah, nanti akan dipandu di situ. Masukkan nik, nanti akan langsung kelihatan. Ada nama atau tidak? Dia terdaftar di mana? Oh, Di TPS berapa? Di langsung kelurahan lengkap. apa? Oh, langsung lengkap begitu, Bang. Otomatis. Saya kira cuma itu link itu cuma untuk nama toh ada ternyata. Link dari itu data. semua langsung Dari nik tadi dari nik dimasukkan tadi langsung terdaftar di kelurahan kelihatan di kelurahan mana Ade Nugra tadi ini terdaftar. Oh, berarti informasinya detail Informasinya semua. detail di TPS berapa, di kelurahan berapa, di kelurahan mana seperti itu. Canggih. Oh, digital So sekarang. canggih ini. Apalagi Jangan dari takut, Gen Dek. Z. Nah, Dorong ini Gen Z. Gen Z. Orang kalau teknologi ini, Betul, Bos. betul. Orang jago. Betul. Gen Z. Gen Z itu di DPT kita di Sulawesi Tengah itu jumlahnya cukup besar. Ya, Gen Z ini. Gen Z ini 17 sampai 24 tahun. Wih, Itu 442.016 orang. banyak teman-teman Gen Z. 400 lebih. Iya. Anda bayangkan kalau tidak terdaftar orang rugi kan suara. Dorong punya ini Pak, namanya mereka ini dari kapan terdata? Mereka ini semenjak awal sudah terdata, dimulai dari DP4 yang diterima oleh KPU dari Mendagri. Itu nama mereka ini sebenarnya sudah ada. Ya. Sudah ada, tetapi harus perlu dimutakhirkan. Nah, itulah proses kemarin itu ada namanya Pantarli. Iya. Ya. Ada DPS, daftar pemilih sementara. Ada DPS HP dan ada DPT. Seperti itu. Nah, mereka ini sudah terbawa namanya semenjak Mendagri serahkan DP4, daftar potensial pemilih penduduk. Yang takutnya ada yang sudah ini kan selama datanya nih Pak.
Sudah. Yang takutnya lama. yang sudah meninggal, ternyata masih bisa memilih. Ya, Masih ada kalau namanya. yang memilih ini kemarin sebelum penetapan DPT bahkan masih TPS itu kami sudah bersihkan. Nah, itu maksudnya. Kami sudah koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Karena hanya mereka yang mempunyai data ini dan mereka yang mengeluarkan surat keterangan kematian itu Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Nah, itu kami berkoordinasi terus baik kami di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Semua berkoordinasi. Tetap ada koordinasi terus Pak. Tetap kami harus berkoordinasi karena pemilik data penduduk ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Iya, Sipil. mereka yang paham Mereka tentang yang mengetahui alur pergerakan data di masyarakat. Betul, Karena betul. mereka punya alat perekaman, kan, alat iris mata. Iris mata, betul. Ya, alat untuk sidik jari seperti itu. Dan yang berhak mengeluarkan KTP itu adalah di Dukcapil. Iya, Dukcapil. Iya. Jadi paham sudah. Jadi yang penting ada datamu dengan HP-mu. Bisa kau cek. Iya. Mau kecewa caleg, ini Iya. anak 400.000 orang yang mau bawa Iya, pilih. banyak itu 440. Aduh. Mau bersedih caleg. Ada pertanyaan bos. lagi, Dek, yang perempuan. Kalau saya mau bertanya ini Iya. Pak. Iya. Siapa nama mata? Silakan. Oh, Caca. Nama Caca Pak. Caca-caca di dinding. Cica. Salah itu. Pak, kalau kan kita ini sebagai pemula kan, Iya. bagaimana cara memilih di TPS yang baik dan benar? Iya, cara memilih yang baik dan benar itu sudah diatur di dalam aturan perundang-undangan kita. Yang pertama, tentu saja KPU menghimbau menghimbau kepada masyarakat untuk proaktif. Tidak hanya pada saat hari pemungutan suara, tetapi di setiap tahapan masyarakat itu proaktif. Nah, utamanya dalam melihat apakah terdaftar dalam DPT itu. Pada saat KPU menetapkan daftar pemilih, otomatis langsung diumumkan di tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. Nah, masyarakat harus proaktif melihat itu. Apakah perkembangan itu sudah ada tidak namaku di dalam pengumuman tersebut, di daftar nama tersebut itu. Nah, bagaimana kita cara memilih yang baik dan yang benar adalah yang pertama, tentu saja kita tidak bicara memilih calon ya. Kita berbicara bagaimana dimulai dari DPT, kemudian masyarakat itu cerdas untuk datang ke TPS. Yang pertama itu tadi, mengecek namanya, terdaftar atau tidak. Kalau tidak sempat melihat di papan pengumuman di kantor-kantor desa, di tempat-tempat pengumuman desa, kelurahan, boleh lewat gadget tadi. Cek dptonline.kpu.id. Nah, kemudian akan kelihatan di mana terdaftar dalam DPT tersebut. Nah, kemudian hari pemungutan suara, mendekati hari pemungutan suara itu proaktif. Masyarakat diminta proaktif juga. Walaupun memang sebenarnya KPPS kita sudah kita wajibkan untuk mengumumkan secara masif kepada masyarakat tentang tanggal 14 Februari tahun 2024 ya. Tahun 2024 itu adalah hari pemungutan suara. Itu KPPS pasti sudah akan berkoordinasi dengan kepala desa, lurah, kan, kemudian berkoordinasi dengan kepala dusun, RT RW. Biar di pesta disampaikan. Biar di semua. pesta, kami sampaikan. Biar di pesta, Pak? Iya. Kami Tiap hari Bapak ke pesta ini biar tidak diundang. harus diundang. Iya, nanti KJJR namanya kalau Ika tidak diundang. jujur. Siapa juga jujur datang ke pesta. KJJR. Ke jurnas. KJJR, ya seperti begitu. Nah, mengecek namanya. Kemudian hari pemungutan suara itu hanya disediakan beberapa jam, dimulai jam 7 pagi sampai jam 13.00. Jam siang. Nah, tentunya pemilih harus datang ke TPS ya pada jam-jam tersebut. Begitu. Jangan datang jam 1. Lewat 30 menit. Iya. Setengah 2. Setengah 2. Rugi suaramu deh. TPS sudah ditutup. Ini kan pesta rakyat, Pak. Pesta rakyat. Jadi apa? Tiup balon apa? Seluruh Indonesia ini menyelenggarakan serentak. Iya, pesta rakyat ini, Pak. Pesta rakyat. Jadi kita bisa bikin pesta begitu. Iya. Bawa Boleh. pasang tenda apa. Boleh. Iya, Boleh. rame pesta. Boleh. Di Pestanya rakyat. beberapa daerah itu kreativitas KPPS itu membuat acara-acara di TPS agar supaya meriah dan membuat masyarakat itu Gembira. Senang. datang. Iya, Tertarik untuk maksudnya datang. memanggil orang Ada musik-musiknya. juga. boleh. Siap-siap. siap-siap Boleh. dipanggil. Pak, Boleh. pertanyaanku ini Boleh. berapa jumlah Tapi tentu saja bukan di dalam TPS, tapi luar. di seputaran TPS area. agar supaya tidak mengganggu jalannya coblos. proses Pencoblosan. pemilihan pencoblosan. di Pak, dalam berapa TPS. jumlah tadi TPS di Sulawesi Tengah ini, Pak?
Jumlah TPS di Sulawesi Tengah ini tadi jumlahnya 9.462. Banyak. Banyak. 1.000. Seribu Berapa? Sulawesi Tengah, disitulah 2.203.603 pemilih itu tersebar. Masih DPT. Masih Belum DPT. lagi DPTB. Apa? Belum Ya. dengan apa lagi Kalau tadi? DPTB ini sesungguhnya mereka ini sudah terdaftar dalam DPT, Tinggal tapi yang karena rumah. mau pindah memilih, Ya, maka mereka mengurus pindah memilih. Kalau DP apa DPK. DPK itu apa? DPK ada lagi satu, tadi belum sempat kita Iya. bahas. DPK ini adalah daftar pemilih khusus. Khusus. Nah, Ya. itu. Daftar pemilih khusus ini adalah mereka yang tidak terdaftar dalam DPT, tidak terdaftar dalam DPTB, tapi mempunyai identitas kependudukan, KTP elektronik, dan ingin mencoblos di hari pemungutan suara. Mereka ini tetap dilayani, walaupun tidak terdaftar dalam DPT. Itulah namanya daftar pemilih khusus. Oh, kalau mereka sudah cara di gadgetnya dan Di tidak ada gadget. namanya. Oh, tidak ada nama. Ah. Berarti saya tidak terdaftar. Terdaftar. Ada dua kemungkinan. Yang pertama tidak terdaftar dalam DPT, yang kedua mungkin habis datanya. Habis datanya. Betul. Nah, makanya isi data itu deh. Berarti soal yang tadi Jadi mereka ini bisa memilih. Bebas kemana, Pak? Dilayani. Sepanjang mereka datang sesuai dengan alamat yang ada di KTP elektroniknya. Oh, alamat KTP. Alamat KTP. Jadi KTP elektroniknya beralamat di misalnya Kelurahan Ujuna. Jadi dia hanya bisa datang memperlihatkan itu di Kelurahan Ujuna. Tidak bisa ke lain. Tidak Dia bisa di ke TPS Kelurahan. Tidak bisa. Oh, tidak Yang bisa ke lainnya. lain hati. Oh, Tidak kalau ke dulu bisa ya, kelurahan. tapi sekarang sudah bisa. Kalau sekarang ini tidak bisa, kalau dulu memang juga tidak bisa. Oh, tidak bisa. Kalau 2019 juga tidak bisa. Dia hanya datang Ini di situ. dimudahkan sekarang, Pak. Dimudahkan sekarang. Yang intinya ini sebenarnya harus Iya. coblos semua masyarakat Iya, Indonesia. KPU ini melayani semua pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Itu kemudahan-kemudahan yang diberikan di dalam aturan kita. Berarti Seperti Pak, itu. ngomong-ngomong soal pemilih nih Pak, kan Ngiming-ngiming. ada pemilih, ngiming-ngiming kan, Iya. ada pemilih disabilitas. Iya. Nah, apakah pemilih disabilitas ini punya perlakuan khusus Iya. saat datang ke TPS atau sama saja nanti nih Pak? Iya, baik. Ya, disabilitas. Di Ya, itu dalam asal. pemutahiran data pemilih dan di semua tahapan pemilih, KPU itu ramah terhadap disabilitas. Oh, ramai, Pak. Mereka yang menyandang disabilitas ini adalah juga warga negara Iya, Pak. yang dilindungi hak pilihnya. Makanya KPU juga tetap mendata mereka. Walaupun punya keterbatasan fisik, keterbatasan intelektual, mental, itu semua tetap didata. Baru kalau dorong Pak pilih nanti. Siapa yang dipegang. temani dorong, Pak? Siapa yang temani? Orang Iya. ke TPS atau dari KPU? Ya, Ya, itu. mereka salah satu prinsip pembuatan TPS oleh KPPS itu adalah aksesibilitas. Ya. Dari segi tempat itu mudah diakses, tidak jauh, Nyaman. begitu. nyaman, kemudian tidak di tempat yang lebih tinggi misalnya karena untuk menyusahkan teman-teman kita, saudara kita disabilitas Iya. ini. Seperti itu. Apalagi mereka di Sulawesi Tengah ini kan banyak sekali. Iya, Pak. Banyak sekali yang di data kami di DPT itu ada 12.280 pemilih. Wih, Hampir banyak sama itu dengan suara Gen Z. itu. Iya, Gen Z ini. jadi makanya nanti prinsip pembuatan TPS itu juga harus ramah terhadap disabilitas. Itu tadi aksesibilitas. Ngomong-ngomong kursi, ada berapa partai yang sudah mendaftar? Sudah banyak daftar. Nah, itu. Itu dia. Pintar ngana. Berapa Iya. Pintar ngana Mimi. Nah, Supaya tidak kalau kecewa. untuk peserta pemilu dalam pemilu di tahun 2024 ini ada 3 kategori. Ya. Ya, Yang pertama adalah partai politik. Ya. Partai politik. Partai politik. Yang Kedua adalah calon presiden dan wakil presiden. Ya. Dan yang ketiga adalah calon anggota DPD. Nah, partai politik ini mencalonkan 3 kategori. Ya. DPR RI, Ya. DPRD provinsi, Kota, DPRD kota, kabupaten kabupaten, kota. Kota. Kemudian DPD. DPD ini mereka peserta pemilu juga dari jalur perseorangan. Independen, Pak. Ya, biasa yang masyarakat sebut Ya. itu independen. Seperti itu. Mas Jo, mencalonkan. Jadi kalau jumlah partai politik tadi Iya. seperti pertanyaan tadi itu ada 18 partai politik. Oh, itu nasional, Pak. Secara nasional. Nasional. Dan semua terdaftar di seluruh Indonesia. Oh. Dan partai barunya sudah itu Pak? Semua, Berapa baik partai partai 18 Delapan. partai. 18 partai. Oh, 18 termasuk partai partai. baru? Iya. Sebelum kita lanjut. Partai peserta 2000 pemilu 2019 dan partai yang baru mengikuti 2000. Iya. Oh.
Hah, ini sudah lari ke partai kita ini, sudah panjang. Nah, sudah mulai pucat tadi. Mulai pucat-pucat saya lihat. Ngopi dulu, Iya, sambil iya. dengar lagu. Baik, Ngopi. Tadi bagus, supaya kita santai-santai dulu. Iya. Keren ini, keren. Suara-suara positif, Susupo, suara inspiratif. Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai, ya sudahlah. Apapun yang terjadi, Is everything gonna be okay? Jadi oke semua? Oke tadi? Oke toh? Oke sudah. Ada pertanyaan Oke. berikutnya? Tiada. Bertanya lagi Nanti deh. tinggal dicek saja nanti. Cek saja. Mau dicek ini. Iya, jangan ada data, jangan baca kita ada data. Tadi kita sudah dengar semua jumlah pemilih, Jumlah TPS. Iya. Partai segala macam, Iya. sudah kesiapan. Nah, sejauh ini dari KPU itu sendiri sudah sejauh mana ini sosialisasi? Apa yang dilakukan? Sosialisasi. Dilakukan. Ya, begitu. Sudah koordinasi dengan pihak-pihak Mana saja. Iya. Ya. Baik. Sosialisasi Ya, ini itu. tidak henti-hentinya dilakukan oleh KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK di tingkat kecamatan maupun PPS di tingkat desa. Mereka ini semua sedang jalan sekarang. Sekarang ini, Pak? Sekarang. Walaupun mereka ini sementara menjalankan tahapan teknis, ya misalnya DPTB tadi itu tahapan teknis juga. Mereka juga tetap harus mensosialisasikan di masyarakat melalui pertemuan-pertemuan formal di masyarakat maupun non formal di masyarakat. Di pesta-pesta. Media juga. Di media, Oh, media Pak. sosial, media elektronik, ya, media apa namanya, yang online, seperti itu. Ya. Semua dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu karena memang penyelenggaraan pemilu ini harus diketahui oleh semua masyarakat Di pelosok. di pelosok manapun, semua Bagaimana yang harus tiada- diketahui. Macam di gunung-gunung Pak, tiada Kalau di datanya, gunung tiada itu, HP-nya, Karena tiada ada petugas jaring. kita di sana. Oh, ada. Ada petugas kita, ada PPS di Sampai ke sana. atas dorong. Sampai ke atas. Sampai keluarga kayak yang di atas. Di Ada. yang gunung. Ada. Nah, berarti Ada. maksudnya tidak perlu lagi khawatir sama keluarga Kajang di Itu yang saya kampung. pikirkan perlu. tadi itu. Jangan Tidak perlu. khawatir. Rugi DP suara kalau dia tidak terdaftar. Itulah. Di sana ditempatkan TPS, ada TPS. Ada petugas TPS. di sana, Pak? Ada petugas kami di sana. Naik gunung dorong, Pak. Iya. Kan ada yang tidak cuma jalur Nah, kaki. itulah tanggung jawab yang Selama harus ini diurus. luar apa? biasa. Persoalan kendala. Ya. Kira-kira Apa ada kendala, Pak? Nah, kendala yang ada sekarang ini tentu saja yang pertama adalah apa namanya? Ada daerah-daerah kita yang sulit dijangkau. Ya, Ya, itu, Pak. kendala. Tapi itu tidak menyurutkan niat petugas kita untuk menemui masyarakat yang ada di sana, memastikan mereka ini terdaftar, memastikan bahwa nantinya TPS akan dibuat di sana. Itu salah satu kendala kita. Tapi petugas kita dengan rasa tanggung jawab harus wajib ya melaksanakan itu. Kemudian apa namanya? Pemilu ini sebenarnya tidak hanya tanggung jawab KPU, tidak hanya tanggung jawab penyelenggara semua pemilu, kesadaran, semua ya. elemen masyarakat, semua stakeholder
organisasi, baik itu organisasi pemerintah, organisasi masyarakat, semua bertanggung jawab terhadap khususnya pemilu ini. Karena ini adalah pemilu nasional kita, ya, ajang 5 tahun sekali untuk kita memilih pemimpin wakil kita. Luar biasa. Seperti itu. Makanya semua kita harus beruforia. Semua kita Jadi harus kita bertanggung harus jawab. senang. Bersemangat. Bersemangat. Mbak pilih saya, Jangan yes. begadang. Iya. Kalau begadang dia bangun jam 2 biasa. Tidak Apa Mbak pilih dari jam sudah. 7 cuma Memang sampai harus jam begitu. 1. Apa waktunya kita sampai jam 1? Tagline pemilu kali ini adalah Adalah? pemilu sebagai integrasi bangsa. Integrasi bangsa. Jadi semua melalui pemilu ini kita bertanggung jawab, kemudian kita bersatu di pemilu ini. Bersatu ini maksudnya kita datang ke TPS, silakan Bersama-sama. Jadi pemilih yang menjadi pemilih yang cerdas. yang cerdas. Iya, salurkan Menyuarakan. aspirasi. Silakan dipilih. Ada pemilihan di dalamnya pemilihan presiden, pemilihan DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan DPD. Oh. Nah, berarti untuk Gen Z ini berarti Gen Z bos. Gen Z Pak, ini Dorong untuk harus macam tahu dorong Pak ini Pak, siapa sosialisasi dorong pilih. sosialisasi tentang ke sosialisasi pemilu terhadap mereka Mereka ini. ini. Kalau saya Iya. lihat kan masih pakai baju Pemula. sekolah Iya, ini, iya. masih baju sekolah. Nah, di teman-teman di kabupaten itu, bahkan di tingkat kecamatan di PPK itu, mereka itu laporan yang masuk ke kami itu setiap saat mendatangi sekolah-sekolah, baik itu melakukan sosialisasi maupun simulasi. Bahkan di apa namanya di sekolah-sekolah itu juga ada yang bekerja sama dengan KPU melalui OSIS. Jadi pemilihan ketua OSIS misalnya, nah, itu Nah, itu memakai KPU. metode seperti yang ada di TPS. luar biasa. Kita pikir Nah, kita ada mulai OSIS yang ajarkan ada seperti itu. Kita Pak, sudah mulai begitu ajarkan. metode pemilihan ketua OSIS ya? Luar biasa. Begitu, luar biasa. Kita kerjasama dengan sekolah, ya. Kemudian pemilihan ketua OSIS mencuplik seperti yang ada di TPS. Oh. Berarti tetap sosialisasi KPU. Tetap sosialisasi masif kami lakukan. Begitu, ke sekolah-sekolah, ke tempat-tempat apa namanya berkumpul masyarakat, seperti itu. Tetap kita berarti segala cara diupayakan segala cara diupayakan. oleh KPU supaya Iya. semua pemilih ini dapat bagiannya. Iya, berarti KPU sekarang ini Ini anu. betul. biasa dia punya Ya. dia Tanggap. punya- oh tanggap sekali. Tanggap. Tidak Siap ada betul. lagi dibilang tidak bisa ini, tidak bisa itu. Oh, bisa Oke, semua oke. berarti. Semua bisa ya? Semua bisa selama dalam koridor aturan perundang-undangan. Pertanyaanku ini keluar dari siapa yang pilih logo 2 ini Pak? Burung galak Bali ini. Jalak Bali ini Siapa yang pilih, Pak? ditetapkan oleh KPU Republik Oh, Indonesia. kenapa mesti Maskotnya Karena KPU Republik Indonesia adalah apa namanya pimpinan kami yang mengatur semua kendali tahapan pemilihan umum. Jadi segala kebijakan itu adalah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Kemudian kami yang ada di bawah provinsi, mengikuti. kabupaten, ya sampai di tingkat desa, di tingkat kecamatan, semua harus mengikuti. Jadi kami ini seragam karena ini pemilu Mengikuti. nasional. Mengikuti saja. Mengikuti. Apa pusat bilang kita ikut. Kita ikut seperti itu. pastikan kamu dua terdaftar. Pulang Ya. dari sini lihat namanya kamu di apa tadi? Ya, Di apa tadi itu? Di apa di tadi? website Website. ya cek dptonline.kpu.go.id. DPT online. Nah, Itu bisa mendaftar lewat aplikasi itu. Kalau untuk mendaftar tidak bisa, dia hanya bisa mengecek. Oh, mengecek saja. Di Berarti TPS harus- mana nanti Ya, Nugra ini Nah, terdaftar. Pak, kalau dong cek tiada namanya? Kalau tidak ada namanya, Mereka kemana? nah mereka harus ke PPS. TPS. PPS di tingkat kelurahan desa. Di posko-posko atau di sekretariat PPS itu sudah ada pelang namanya. Silakan saja melaporkan di situ. Berarti nantinya Ade Nugra ini potensi untuk daftar pemilih khusus. Oh, jadi khusus, bukan Iya. berkebutuhan khusus. Pemilih. Pemilih khusus. Nanti pada saat hari pemungutan suara dilayani 1 jam sebelum TPS ditutup. Itu ingat. Nah, sebelum TPS kan ditutup tadi kan jam 1. jam 1, jam 13. berarti Nah. kamu Ah. detik-detik terakhir. DPK kamu itu nanti standby dilayani 1 jam. 1 jam, jadi jam 12. Jam 12. Sholat dulu baru pergi anu, Iya. Ingat. Yang penting jangan begadang. Nah, Yang ini begadang itu. terakhir kayaknya Itu. ini. Tolong Aduh. diadakan ini. Nah, Pak, bagaimana Bapak Ya. lihat partisipasi masyarakat Masyarakat sekarang Iya. ini. untuk menyukseskan pemilihan umum telah memanggil kita. Ya, itu adalah Menyanyi tuh, salah satu tantangan kita, ya, tantangan kita. Mensukseskan pemilihan umum, salah satunya juga terkait dengan partisipasi Masyarakat. yang masyarakat, ya, partisipasi masyarakat. Kita biasanya
setiap mendekati hari pemungutan suara, KPU RI memberikan batas limit persentase partisipasi. Ya. Berapa persen yang harus dicapai oleh baik itu di TPS, di PPS, PPK, KPU Kabupaten, karena direkap semua nanti. Berapa persentase. Nah, dengan tadi kegiatan-kegiatan kita tadi itu berharap bahwa nantinya partisipasi ini akan naik. Harapan kita ya 100%. 2.236.703 pemilih ini kami harapkan itu semuanya datang di TPS. Datang TPS. Betul. Itu. Sebenarnya mereka datang Pak, cuma tahun lalu lambat. Banyak yang lambat. Seperti itu. Banyak yang lambat saja, bukan karena tidak mau menyoblos. Ya. Biasanya lambat. Iya, karena Betul. sosialisasi jam itu kan jarang dulu Pak, tidak ditahu masyarakat. Betul. Oh, berarti nanti salah satu yang harus kita titik beratkan adalah tentang jam kedatangan. Waktu kedatangan. Masalahnya ini Pak, ditaruh jam 7. Dan mereka itu datang jam 11. Kan jadi rame tuh. Jam bangun rame. Nah, betul. itu Nah, makanya nanti hari pemungutan suara itu sebisanya masyarakat yang akan memilih ini untuk tidak terkonsentrasi di jam-jam tertentu ya datang lebih awal. Ya, maksudku begitu. Iya, begitu TPS dibuka, ketua KPPS sudah mengumumkan TPS sudah dimulai dibuka, sebisanya masyarakat sudah harus datang. Betul. Agar supaya tidak ada konsentrasi penumpukan di jam-jam tertentu. Masyarakat. Jangan nanti mendekati jam 13.00 baru datang semua. Ya. Tapi itu tetap dilayani. Nandasa ketua TPS. Aduh, banyak ini. Iya, tetap harus dilayani, tapi kasihan masyarakat terjadi penumpukan. Nah, sekarang ini tantangan untuk pemilu 2024 ini apa ini Pak? Tantangan kami tentu saja pemilu harus sukses. Iya, semuanya pemilu kita harus mau sukses. begitu. Iya. Jadi semua yang kita kerjakan, semua ikhtiar yang kita lakukan, pemilu tahun 2024 khususnya di Sulawesi Tengah ini harus sukses. Harus sukses. Dari sisi penyelenggaraan, dari sisi partisipasi, semuanya harus sukses. Ini sudah dipastikan Pak, tanggal 14 Februari mulai. Dipastikan 14 Februari tahun 2024 dilakukan pemungutan suara di TPS. Karena banyak dulu saya dengar isu-isu Pak, nanti mungkin dikasih mundur, inilah belum siap apanya segala macamnya. Sejauh ini tidak ada keputusan untuk menunda pemilu. Tidak ada. Sejauh ini tidak ada. Oh, iya kan isu-isu dulu banyak karena belum siap lah, datanya belum Tapi ternyata setelah kita sudah ini sudah dari KPU langsung. Bahkan sekarang ini kami sudah memulai pengadaan logistik pemilu. Persiapannya itu seperti kotak suara, bilik suara, tinta itu sudah mulai masuk ke gudang-gudang kita. Sudah mulai ada penjagaan ketat. Sudah 99%. Berapa persen ini? Iya. Bapak Sejauh ini tahapan sudah mendekati puncak. Sekarang ini sudah melewati setengah tahapan. Sudah di puncak, sudah mendekati puncak. 99%. DP 1% itu tinggal waktu memilih. Luar biasa ini KPU. Luar biasa KPU. Pesta rakyat terbaik ini. Ini luar biasa. Jangan sia-siakan itu suara. Bagaimana saya bisa kerja di KPU, Pak? Iya. Kayaknya asik juga kayak kerja di KPU ini. Iya. Kasih tahu saya nanti, Pak. Nanti dicoba saja kalau ada rekrutmen. Iya itu. Ya. Langsung saya minta nomornya, Bapak. Rekrutmen calon anggota KPU. Diikuti. Sekarang ini kan ada 3 kabupaten yang sementara proses seleksi. Oh iya. Tapi pendaftarannya sudah selesai tanggal 16. Lambat lagi Oktober. Lambat sudah. 3 kabupaten. Masuk kita 3 tunggu berarti. Parigi Motong, Sigi dan Donggala. Aduh. Untuk program ke depan untuk pemilu ini Pak? Ya kalau untuk pemilu kami sudah jelas ya diatur di dalam PKPU tentang tahapan dan program pemilu tahun 2024. Nah KPU tidak hanya menyelenggarakan pemilihan umum, tetapi menyelenggarakan juga pemilihan kepala daerah. Iya. Nah, kita kan sudah tahu atau sudah mengetahui bahwa pilkada juga akan diselenggarakan di tahun 2024. Betul Pak. Nah, jadi persiapannya sedari awal sudah kami laksanakan. Nah, itu di divisi kami perencanaan di KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota ini sementara proses sinkronisasi untuk persiapan hibah daerah terhadap pembiayaan pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota.
Oh, ada hibah pembiayaannya juga. Iya. Ada hibahnya, Pak? Ada Saya baru hibahnya. tahu ini. Saya kira cuma Kalau dana ini. pemilu, Saya kira cuma kalau begitu. pemilu ini dibiayai oleh APBN. Oh, Oke. Pemilu, Kalau pemilu, kalau Besar pilkada ya Dibiayai. sebagaimana diatur oleh undang-undang Undang-undang, kita, ya. pilkada itu dibiayai oleh APBD. APBD tentu daerah yang akan memberikan hibah kepada KPU untuk menyelenggarakan pemilihan kepala berarti daerah. ada 2 anggaran masuk ke KPU, Pak? Ada 2 anggaran yang berbeda. Berarti Bersumber dari APBN bersumber dari APBN dan dan bersumber APBD. dari APBD. Wih, tahun depan berarti pesta rakyat betulan Pesta gitu. rakyat. Iya, sudah Tahun daerah 2024 ini adalah tahun yang meriah di Iya, Indonesia. tiup-tiup balon. Hai, baju adat. Baju adat, badekor. iya, Iya. badekor, TPS. Betul, betul. Nah, jadi ini Pak, kan kita sudah dengar semua tadi ini. Ya, Harapan Dan dan himbauan himbauan iya. untuk masyarakat untuk dalam menyukseskan. mensukseskan Iya. pemilu. Jadi 2024. pemilu tahun 2024 ini ya 14 Februari tahun 2024 ini merupakan satu proses demokrasi di negara kita 5 tahun sekali. Iya, betul, Pak. Nah, tentu saja harapan kami di KPU masyarakat itu proaktif seperti yang saya sampaikan tadi. Iya, Proaktif mengikuti setiap tahapan. Ini kan KPU ini sosialisasinya kan tidak hanya secara langsung, tetapi lewat media elektronik, televisi, radio, betul. media online, Media sosial. Iya. Kalau memang tidak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan secara langsung, boleh lewat online. Nah, harapannya agar pemilu ini sukses. Ya. Amin. Pemilu ini sukses, masyarakat ini puas dalam penyelenggaraan dan tentu saja menghasilkan pemimpin yang baik bagi negeri kita. Iya, amin. Nah, berarti untuk Gen Z ini Pak, berarti dorang ini harus cerdas juga dalam memilih. Nah, pada saat mereka Pilih yang ditetapkan, silakan dicermati visi misinya. Pilih yang Silakan terbaik, Pak. Iya, Pilih pilih yang terbaik menurut hati nurani. Jangan hatinya perempuan. Nah, Hatinya- itu. Tapi memang berdasar dari hati itu nurani Baru memang. tanggal 14 Februari, hari kasih sayang. ya. Itu. Happy birthday. Itu salah Pot. Orang ini pesta demokrasi, Iya. bukan pesta itu. Iya, Iya. maksudnya Jadi ada agar- teman-teman Jadi kita bersayang-sayangan masuk ada TPS. teman-teman Gen Z ini begitu mereka dengar 14 Februari tahun 2024 hari pemungutan Pemilu, suara. Jadi bukan lagi hari kasih sayang, Hari. tapi hari kasih suara. Hari kasih suara. Mari kita sukseskan pemilu 2024. Hari 2024. Hari di mana orang sayang, orang petangan, bacucu. Iya. Sama-sama orang. Pokoknya tangannya kita biru. Iyo. Iya. Jangan satu tangan begini. Yo. Hari kasih suara. Kasih Hari suara. Suara, Bukan hari kasih sayang, hari kasih suara. Berarti Hari betul sudah. pencoblosan. Hari penyoblosan. Berarti sudah ada semua informasinya dari Sudah Bapak. ada, Dari sudah Bapak Saya KPU. sudah Jadi, lega saya. bagaimana? Jadi kepada masyarakat Oh. silakan datang ke sekretariat PPS Ya. di tingkat Di desa kelurahan, Oke. sekretariat PPK di tingkat kecamatan, KPU kabupaten kota dan KPU provinsi. Silakan datang. Kami Lengkap, terbuka untuk masyarakat. Terbuka. Ya, seperti itu. Nah, Buat masyarakat Sulteng khususnya, pemirsa TVRI Susupo, mari kita sukseskan pemilu 2024. Jangan lupa datang ke TPS. Ke TPS terdekat. pada tanggal 14 Februari. Hari Kasih Suara. Hari kasih suara. Tiba waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil sebagai